Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tanjung Boru Hasibuan, NIM 105 2021-027, dengan dosen pengampu Bapak Yustijar MPDI, mata kuliah Tauhid dan Adab. Secara bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu satu atau esa. Sedangkan menurut istilah yaitu tauhid adalah sebagai sebuah disiplin ilmu. Secara etimologi ialah bentuk masdar kata kerja adaba yang berarti mendidik, melatih berdisiplin, memperbaiki, beradab, sopan, berbudi baik. Nama lain dalam ilmu tauhid yaitu ilmu usuluddin, ilmu kalam, teologi Islam, ilmu akaid, al-islamiyah, ilmu ma'rifat, dan ilmu al-zat wal sifat. Manfaat ilmu tauhid yaitu memberikan dasar dan landasan mental yang kuat bagi keimanan seseorang muslim terhadap keesaannya. Tauhid dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Tauhid rububiyah adalah sesuatu kepercayaan bahwa yang menciptakan alam dunia beserta isinya ini hanyalah Allah sendiri tanpa bantuan siapapun. Yang kedua, tauhid uluhiyah ialah percaya bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan tiada sekutu baginya. Perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah adalah tauhid uluhiyah hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin saja, sedangkan tauhid rububiyah semua orang mempercayai, sekalipun dia adalah orang kafir. Yang ketiga yaitu asma wa sifat, iman kepada asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu mengimani semua asma-asma dan sifat-sifat Allah secara utuh tanpa menyamakannya dengan sifat dan nama manusia. Sedangkan penciptaan alam dalam Al-Quran yaitu kata alam secara bahasa berarti seluruh alam semesta. Jika dikatakan al-kauni al-alami, artinya yang meliputi seluruh dunia. Dalam bahasa Yunani, alam semesta atau jagat raya disebut sebagai kosmos, yang berarti serasi, harmonis. Dari segi akar kata, alam memiliki akar yang sama dengan ilmu dan alamat. Sebagai pencipta, Al-Quran menyebutkan sejumlah nama Allah antara lain Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, dan Al-Badi. Oleh karena itu, umat Islam sepakat bahwa Allah adalah pencipta dan alam semesta ini adalah ciptaannya. Al-Quran juga banyak menjelaskan tentang fenomena alam semesta dan ciptaannya yang bisa dilihat dengan mata kepala manusia, seperti kejadian siang dan malam, matahari, bulan, dan planet-planet. Meskipun demikian, informasi tentang penciptaan alam semesta dalam Al-Quran tidak tersusun secara sistematis, seperti yang dikenal dalam buku ilmiah. Alam dan segala isinya serta hukum-hukum yang terdapat di dalamnya adalah diciptakan, dimiliki, dikuasai, dan diatur oleh Allah dengan teliti. Dengan kata lain, alam semesta tunduk dan patuh kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan dan tidak pernah menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara etimologis, tauhid berarti keesaan. Maksudnya, keyakinan bahwa Allah adalah esa, tunggal atau satu. Hakikat tauhid yang pertama, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Maksudnya adalah kita meyakini keesaan Allah dalam perbuatannya. Yang kedua, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Maksudnya adalah kita mengesahkannya dalam segala macam ibadah. Yang ketiga, mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Maksudnya adalah kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, tauhid berfungsi mentransformasikan setiap individu yang meyakininya menjadi manusia yang lebih ideal, dalam arti memiliki sifat-sifat mulia. Iman yang berasal dari bahasa Arab adalah bentuk masdar dari amina yamanu, berarti percaya, setia, aman, dan tentram. Secara bahasa, iman adalah membenarkan dengan hati atau percaya terhadap sesuatu. Aliran teologi yang memahami iman sebagai tasdik saja, misalnya aliran Asy'ariyah, Jabariyah, dan Maturidiyah, Bukhara, berangkat dari pemahaman bahwa iman memiliki cabang dan sebenarnya di sanalah letak perbedaan-perbedaannya. Iman adalah amal soleh. Seseorang akan dinilai bertambahnya keimanan apabila amal solehnya juga bertambah atau meningkat. Rukun iman terbagi kepada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Iman kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Hal-hal yang merusak iman yang pertama yaitu syirik, kedua tahayul, dan yang ketiga khurafat. Nah, tujuan Rasulullah SAW diutus yaitu terdapat dalam surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat atau untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Tujuan utama yang paling mendasar dari diciptakannya manusia adalah mengenal Allah atau ma'rifatullah dan penunaian kewajiban ibadah kepadanya dengan cara yang benar, bukan untuk mengejar harta, tahta, kekuasaan, atau sekedarnya. Maka minum dan menikmati berbagai kenikmatan duniawi pun adalah setiap sesuatu yang melampaui batasnya, baik yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diikuti atau ditaati. Jika dia ridho, diperlakukan demikian. Definisi lainnya yaitu tauhid adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia rela. Sedangkan syahadat itu merupakan dua kalimat syahadat yang menjadi syarat mutlak bagi mu'alaf. Lafaz kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dua kalimat syahadat itu, yang pertama syahadat tauhid, artinya menyaksikan dan mengakui keesaan Allah. Yang kedua syahadat rasul, yang artinya menyaksikan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, maka kita haruslah dengan bersungguh-sungguh, yakni membenarkan dengan hati apa yang ia ucapkan, serta ia juga mengerti apa yang telah diucapkannya. Nah, dengan begitu orang yang belum masuk Islam masuk ke dalam Islam dan wajiblah mengerjakan rukun iman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.